Jokowi menyampaikan 21 Oktober pelantikan kabinet. Loh, kok berbeda ya? Katanya Pak Prabowo menyampaikan 20 Oktober, bukan 21 September. Dan Pak Jokowi tidak mau intervensi pembentukan kabinet Pak Prabowo. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini berita yang sebenarnya bahwa tidak ada intervensi pemerintahan lama Pak Jokowi dan teman-teman kepada Pak Prabowo, atau ini adalah keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi kemarin kepada Pak Prabowo, sehingga menterinya pun tidak lepas dari komunikasi bahkan intervensi dalam tanda kutip. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Intervensi adalah kalimat yang kadang diartikan positif kadang diartikan negatif. Negatif kalau itu menyakitkan hati, kalau positif kalau itu kemudian menghadirkan sesuatu yang kebaikan. Nah, sekarang adalah terkait dengan kabinet Pak Prabowo nantinya. Apakah kalau ada orang lain intervensi, itu menjadikan negatif, atau bisa dikatakan lain, kalau misalkan ada memberikan masukan, apakah positif? Seandainya memaksakan, seandainya, ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas apakah benar Pak Jokowi tidak intervensi. Dalam bahasa lain mungkin memberi masukan yang sesuai dengan keberlanjutan pemerintahan ini. Pertama kita baca di Tempo, Jokowi ungkap Prabowo lantik menteri pada Senin 21 Oktober 2024. Ini adalah hal yang berbeda. Selama ini kita selalu mendengar Pak Prabowo dilantik tanggal 20 Oktober, Pak Jokowi kabinetnya akan dilantik pada 20 Oktober malamnya, atau pokoknya 20 Oktober lah. Tapi ini berbeda, yang benar 21 atau 20. Ini kita lihat nantinya. Kemudian yang kedua adalah di Kompas, Jokowi tegaskan tidak ikut intervensi susunan kabinet Prabowo Gibran. Saya pun tak mau diintervensi. Wah, ini bagus, ini tidak mau diintervensi. Kemudian yang ketiga adalah di Detik, Jokowi bantah intervensi urusan kabinet Prabowo. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Kompas, kemudian kita tambahkan dengan yang lain. Jokowi tegaskan tidak ikut intervensi susun kabinet Prabowo Gibran, saya pun tak mau diintervensi. Presiden Jokowi, ini pada waktu di IKN Kompas TV, Presiden Jokowi menegaskan dirinya tidak terlibat dalam penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mendatang. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan pidato di acara Kompas 100 Show Forum ke-15 di Ibu Kota Nusantara pada Jumat. Saya ikut-ikut intervensi? Enggak. Saya pun tidak mau diintervensi untuk urusan hak prerogatif. Jadi sama saya juga tidak ingin ikut-ikut, ujar Jokowi. Meski begitu, Jokowi mengatakan jika dirinya dimintai saran, ia akan menyampaikan. Jadi tidak mau intervensi, tapi kalau dimintai saran, dia akan menyampaikan. Kalau ditanya, saya jawab. Kalau enggak, ya enggak akan saya jawab. Pak, gimana ini menurut Bapak, Pak Andre Rosiade? Nah, saya jawab. Wah, itu kata Pak Jokowi. Kemudian kita hubungkan dengan yang ada di Tempo, kata Pak Jokowi, 21 Oktober pelantikannya, dan Presiden Jokowi mengatakan pelantikan itu karena Jokowi minta masyarakat yang ingin tahu susunan kabinet Prabowo untuk menunggu. Nanti tunggu saja hari Senin, seminggu lagi menteri akan dilantik. Kalau mau tahu menterinya siapa-siapa, tanya ke Pak Muzani. Wah, ini Pak Jokowi khasnya begitu memang. Ahmad Muzani yang dimaksud oleh Pak Jokowi adalah Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, anak buah Prabowo, Ketua MPR, hadir dalam acara di IKN siang ini. Dalam pidato Jokowi menyatakan, hal-hal yang berkaitan dengan kabinet Prabowo jangan ditanyakan kepadanya.
tanyakan saja pada orangnya, karena orangnya akan langsung negativisme tadi. Saya ikut-ikut intervensi. Masa jabatan pemerintahan Presiden Jokowi akan berakhir setelah Prabowo Subianto dilantik 20 Oktober. Setelah lengser, Presiden Jokowi akan kembali pulang ke Solo, Jawa Tengah. Masa jabatan, bukan masa jabatan. Prabowo berencana menambah jumlah kementerian hingga 46 seperti terungkap melalui dokumen gambaran nomenklatur mitra AKD alat kelengkapan dewan yang diterima Tempo. Dokumen tersebut merincikan mitra kerja untuk setiap 13 komisi di DPR. Sejumlah narasumber tertinggi Koalisi Indonesia Maju membenarkan kepada Tempo bahwa susunan kabinet Prabowo sekitar 46 menteri. Sementara wakil menteri atau wamen akan mencakup lebih dari 50 hingga 58 wakil menteri. Kabinet Prabowo akan memiliki 5 Menko yang biasa 3. Posisi ini akan diisi oleh ketua umum partai atau representasi dari partai. Ketua harian Partai Gerindra Sufi Dasko tidak mau banyak komentar mengenai susunan kabinet. Dasko menegaskan bla 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 bla. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi ketika Pak Jokowi ditanya. Saya tidak mau intervensi, karena kalau saya jadi presiden mempunyai hak prerogatif, maka saya juga tidak mau diintervensi, kecuali kalau ditanya, maka saya akan jawab. Bagaimana menurut kalian tentang jawaban Pak Jokowi terkait dengan berbagai pertanyaan intervensi? Menurut analisis saya, pertama, jadi yang pertama ini menurut saya gambaran politik yang ada di negeri ini. Dramaturgi politik sering terjadi. Apa yang terjadi di panggung depan dan di panggung belakang itu sering terjadi perbedaan atau berbeda. Panggung depannya mengatakan intervensi, panggung belakangnya tidak. Atau sebaliknya, panggung depannya mengatakan tidak intervensi, tapi panggung belakangnya tidak. Memang agak tipis berbicara intervensi dan kalau dimintai. Ya, ini menjadi analisis yang kedua nanti. Tapi yang pertama, bahwa panggung depan dan panggung belakang ini terjadi di hampir setiap kegiatan politik. Kita masih ingat pada waktu sebelumnya Pak Jokowi ketika ditanya teman-teman media, bagaimana tentang Mas Gibran, bagaimana tentang Mas Kaisang, dia tidak tertarik politik, katanya Pak Jokowi, dia tertarik bisnis. Mungkin orang langsung terbelalak ketika sehari ini Mas Gibran menjadi wakil presiden, Mas Kaisang menjadi ketua partai. Nah, sekarang adalah yang problem itu para pemirsa seperti kalian, atau memang jawabannya cukup Pak Jokowi. Ya, kalau ditanya pada waktu itu, yang disampaikan Pak Jokowi benar bahwa Mas Kaisang, Mas Gibran pada waktu itu adalah tidak tertarik kepada dunia Pak Jokowi. Tetapi mungkin 1-2 hari sesudah penyampaian Pak Jokowi, selanjutnya mungkin berbeda. Jadi hal ini yang diungkapkan Pak Jokowi seperti itu. Terjadi perubahan itu kebetulan tidak diklarifikasi, sehingga orang kemudian melihat antara ucapannya Pak Jokowi kok berbeda ya, katanya tidak tertarik partai politik, tapi faktanya kok selanjutnya menjadi ketua partai, selanjutnya menjadi wali kota Solo, menjadi wakil presiden. Ya, ini yang selanjutnya perlu diteliti secara mendalam apa yang terjadi, mengapa bisa begini. Tetapi kalau dalam sosiologi politik, dramaturgi politik itu terjadi. Sering politisi itu menyampaikan panggung depan dan panggung belakang itu berbeda. Dalam bahasa kampanye selalu mengatakan, bantulah, ayo kita memperjuangkan rakyat, tetapi dalam panggung belakangnya selanjutnya berbeda. Bahkan ketika terpilih, mereka selanjutnya melupakan. Nah, menurut saya ini adalah sebuah pemahaman yang semua perlu selalu mengikuti apa yang menjadi statement oleh para politisi. Karena berbeda statement politisi itu antara hari ini sama besok. Mengapa? Bukan berarti ini adalah keluar dari ranah agama, bukan.
Ya, dinamika politik sering terjadi, tapi saya tidak mencoba membenarkan atau menyalahkan bahwa dramaturgi politik sering terjadi. Dan di Pak Jokowi pun media atau teman-teman semuanya juga memahami pada waktu proses pendaftaran sebagai calon wakil presiden seakan-akan tidak tahu. Dan selanjutnya, saya pikir ini tidak terjadi pada Pak Jokowi saja ya, semuanya dah, termasuk kalian-kalian itu semuanya. Dramaturgi berpolitik. Kemudian yang kedua, tadi, yang kedua ini, apakah yang terjadi antara saya tidak mau intervensi dan saya mau nanti akan memberi jawaban kalau dimintai, ini sama atau berbeda? Ini tipis-tipis. Tapi orang mengatakan ya sama saja, tapi sebetulnya tipis. Tipis itu selanjutnya seakan-akan menjadi satu tapi berbeda. Pada dasarnya ketika ada kalimat prerogatif maka pasti mengatakan bahwa tidak akan intervensi karena itu adalah hak penuh presiden. Tetapi ada kalimat kalau dimintai masukan, ya saya akan jawab. Masukan ini mungkin bisa didefinisikan lagi lebih detail. Apakah meminta untuk diminta masukan atau tapi pada posisi sini karena antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo satu garis, sebetulnya dalam hal intervensi sebenarnya tidak ada masalah karena memang keberadaan Pak Jokowi mempunyai sumbangsih dalam kemenangan Pak Prabowo, sehingga tidak perlu diartikan yang berbeda intervensi atau tidak. Tetapi kalau melihat dari perkembangan setelah ini, tidak mungkin Pak Jokowi tidak dimintai masukan. Apalagi dalam tradisi politik Jawa, pasti Pak Prabowo sebagai orang yang pernah dibantu oleh Pak Jokowi tidak mungkin melupakan jasa-jasa Pak Jokowi. Sehingga dalam proses membentuk kabinet pun tidak mungkin untuk ditinggalkan. Meskipun dalam bahasanya Pak Jokowi tidak meminta. Kemudian yang ketiga, bagaimana 46 kementerian, 58 wakil menteri atau bahkan 60 lebih, di situ bagaimana terkait dengan masukan-masukan Pak Jokowi. Dan ini agak berbeda dengan Pak Jokowi periode pertama. Pak Jokowi periode pertama adalah bagaimana dirampingkan kementerian, tapi sekarang berlebar. Di sini apakah ada masukan atau intervensi Pak Jokowi? Tentunya ini yang perlu dicari. Karena kalau dibiarkan, maksudnya ini menjadi agak sulit endingnya. Semangat 2014 dengan 2024 seharusnya sama. Karena di sini adalah Pak Prabowo melanjutkan Pak Jokowi. Sehingga ketika 46, ini bukan dikatakan salah atau tidak, itu ada kata salah atau tapi bahwa mengapa selanjutnya kemudian 46. Kalau dalam bahasa yang lebih teknis adalah memang untuk bagaimana kementerian Pak Prabowo semakin mantap dibantu oleh orang-orangnya. Tapi meskipun ada pasti mengkritik. Ini nanti bagaimana keuangannya, bagaimana bla 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 bla. Dan memang Pak Prabowo berani untuk menanggung risiko itu. Berani untuk mendapatkan kritikan karena memang cukup menjadi magnet untuk dikritik. Tetapi apapun boleh buat, memang ini sudah dibentuk dan dalam perjalanan nanti baru selanjutnya rakyat akan menilai apakah akan menjadi lebih baik atau hanya bagi-bagi kue kekuasaan kepada tim, partai, dan lain-lainnya. Cinta masa depan kita, tegakkan kebenaran awan ketidakadilan. Sehingga konklusinya bahwa pada menghadapi 21 atau 20 Oktober, di sini saya yakin
bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo tidak mungkin tidak berkomunikasi. Pasti ada komunikasi yang dilakukan. Adapun pada Pak Prabowo itu memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk memberi masukan, saya kok yakin nih. Tetapi bahwa kalimat Pak Jokowi tidak mau intervensi, menurut saya ini memang perlu dicek lebih detail. Pada dasarnya benar. Mengapa? Karena ini adalah hak prerogatif presiden. Tetapi, what's the next? Kita lihat aja dalam perkembangannya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.